Rek, ngerti gak? Ono mangrove yang langka di Jawa terutama yang hanya dimiliki oleh satu kebun raya di Surabaya, yaitu kebun raya mangrove Gunung Anyar, tepatnya Surabaya. Di Gunung Anyar ini, di kebun raya mangrove Gunung Anyar ini, pengelolanya berhasil mendapatkan satu mangrove yang cukup langka, terutama di Jawa. Nah, ini mangrove ini sangat sulit sekali ditemukan di Jawa dan kebun raya mangrove Gunung Anyar berhasil mendapatkan ini. Selain kita nanti ngobrol-ngobrol terkait mangrove yang cukup langka di Jawa ini, kita nanti juga akan mengekspos atau delok-delok lah kaya apa suasana mangrove neng Gunung Anyar ini, kabare mulai ada wahana-wahana baru, ada tempat mainan baru yang bisa dikunjungi, bisa dinikmati oleh semua orang. Tidak hanya warga Surabaya, tapi awak musing tinggal neng Galek, misalnya neng Medion, atau mungkin tinggal neng kota-kota lain, bisa datang ke mangrove Gunung Anyar ini untuk menikmati fasilitas yang ada di Gunung Anyar ini. Dan Gunung Anyar ini salah satu kebun raya mangrove terbesar loh, Rek. Neng ASEAN. Keren mana. Dan banyak sekali koleksi mangrove yang berhasil didapatkan oleh apa istilahnya UPTD yang ada di sini. Wes, gak usah suwe-suwe, ada yang melaku-melaku wae, delok-delok opo ae yang ada di sini untuk bisa kita review kehadiran atau fasilitas kebun raya mangrove Gunung Anyar. Ciao. Oke, kita langsung aja menuju ke tempat mangrove yang langka, di mana mangrove ini sebenarnya habitatnya ada di Kalimantan. Namun oleh kebun raya di Gunung Anyar ini, pengelola berhasil mendapatkan mangrove yang cukup langka ini, sehingga bisa dibanggakan kalau mangrove yang ada di sini ini cukup langka atau mungkin sulit ditemui di tempat lain. Dan Gunung Anyar berhasil mendapatkan mangrove langka ini yang habitatnya harusnya ada di Kalimantan. Namun pihak Gunung Anyar berhasil mengembangkan di di hutan raya mangrove Gunung Anyar ini. Nah, ini lokasinya. Oke. Nah, inilah mangrove yang beridentitas Cadelia candel atau Rhizophorase. Cadelia candel inilah kategori langka. Nah, untuk lebih detail seperti apa mangrove dari Cadelia candel ini, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kepala UPTD Kebun Raya Gunung Anyar Surabaya. Ikuti dialognya. Oke, saat ini sudah bersama dengan Ibu Dian, Kepala UPTD Kebun Raya Mangrove Surabaya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Oke, pertanyaannya sederhana, ini agak dekat aja, Ibu, mic-nya maksudnya. Oke, siap. Oke, Bu, di kebun raya ini tanaman apa yang koleksi apa yang paling sulit ditemukan di tempat lain, misalnya begitu, atau mungkin hanya ada di sini saja, sehingga di tempat lain harus berlomba-lomba mendapatkan ini, Bu. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Sebelumnya, jadi kalau di Kebun Raya Mangrove Surabaya, kami punya 59 spesies mangrove yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, untuk itu kami butuh untuk terus menambah spesies yang kami miliki. Ada salah satu koleksi yang kami miliki baru saja 2 tahun lalu. Yang ini adalah hasil eksplorasi baru kerjasama kami dengan United Tractor bersama Kehutanan, yaitu Cadelia candel, Pak. Cadelia candel ini apa namanya? Cadelia candel. Rhizophora. Rhizophora, betul. Cadelia candel ini tanamannya masih kecil di sini. Yang kecil ini. Ini merupakan salah satu tanaman yang cukup langka ya. Cukup langka yang ada di Jawa khususnya. Jawa khususnya. Karena dia habitatnya ada di Kalimantan, Pak. Habitatnya ada di Kalimantan. Kalau secara jumlah sebenarnya koleksi di tempat kami 59 spesies itu yang paling banyak yang ada di Jawa. Gitu ya. Paling banyak di sini ya. Paling Jawa. Kalau bunganya daunnya sama yang lain itu sama nggak, Bu? Ada kekhasan yang sangat langka ini dari Cadelia candel ini kekhasannya?
Kalau secara apa, secara fisik, secara visual, sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan, Pak. Tidak terlalu banyak perbedaan dengan jenis mangrove yang lain. Hanya saja kalau Candela memang apa, daunnya dia lebih lebih kecil ya. Oke. Daunnya lebih kecil. Terus nanti dia kalau sudah berbunga bentuknya seperti ini. Oh, Nah, ya, dia kalau sudah Oke. berbunga bentuknya seperti ini. Tapi Oh, karena kami ini memang ada salah satu fungsi bagaimana mengembangkan mangrove itu sebagai salah satu alternatif olahan pangan. hmm. Kita nantinya ke depannya pasti harus bekerja Bisa sama dengan berkonsumsi begitu peneliti. kalau ini, kan? Betul. Kita berupaya untuk mencari tahu ya, Pak ya. Iya, iya, Mencari tahu apakah bisa ini menjadi salah satu bahan untuk alternatif pangan. Oke, harapannya Gitu. begitu ke depannya ya. Ya. Yang lain sudah bisa dicoba untuk makan, Ibu. Ada beberapa, Pak, ada beberapa jenis. Yang paling banyak itu adalah yang jenis bogem ya, Soneracea. Itu yang sudah diolah menjadi sirup mangrove. Oh, oke. Seperti baik, itu. baik, baik. Oke, terima kasih Ibu Dian. Terima kasih, Semoga Bapak. ini menjadi informasi yang bermanfaat. Ini lagi guys, ada satu jenis mangrove yang langka yang hanya di sini saja untuk didapati dan tempatnya di Kalimantan ini ya. Iya, Paling untuk banyak. habitatnya memang di Kalimantan. Yang ada di Surabaya hanya di sini. Kalau pengen Ya. lihat ke sini saja, di sini tempatnya ini. Ya. Lihat Candel. Oke, kita akan jalan-jalan lagi melihat-lihat bagaimana suasana di mangrove ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bapak. Oke, setelah tadi kita ngobrol dengan Ibu Dian selaku Kepala UPTD Mangrove Kebun Raya Mangrove di Surabaya. Saatnya kita akan coba lihat-lihat apa saja yang ada di sini. Sebenarnya ini sudah cukup lama ya mangrove ini berdiri dan sudah memiliki hampir 50-an ya, 52 spesies mangrove yang ada di sini. Dan di mangrove Gunung Anyar ini salah satu tempat wisata favorit bagi warga Surabaya yang ingin berkunjung pada saat weekend atau bahkan kalau hari-hari biasa seperti ini. Banyak sekali siswa-siswa dari SD atau SMP yang ada di kota Surabaya ini guna melihat secara dekat bagaimana mangrove ini tumbuh, cara budidayanya, cara perawatannya, sehingga mereka nantinya bisa mendapatkan insight atau mendapatkan gambaran bagaimana mengelola sebuah kebun raya atau betapa pentingnya mangrove ini untuk kehidupan, terutama untuk pengamanan sisir pantai, supaya nanti ombaknya kemudian juga tidak terjadi erosi yang ada di pantai untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar pantai. Oke, kita langsung aja lihat-lihat di sini. Kebetulan ini hari aktif, jadi tidak begitu banyak para pengunjung yang hadir. Kita langsung aja. Di sini banyak sekali macam-macam tumbuh-tumbuhan serta udaranya sangat sejuk sekali bagi warga Surabaya atau bahkan mungkin luar Surabaya. Silakan kalau ingin berkunjung ke sini untuk menikmati mangrove yang ada di Gunung Anyar. Oke, kita kembali melanjutkan perjalanan kita untuk melihat lebih dekat seperti apa suasana mangrove yang ada di Gunung Anyar ini. Ini ada gazebo untuk istirahat di sini. Kalau kelelahan bisa duduk-duduk di sini. Selamat siang, Pak. Nah, ini adalah jogging track di sini. Di saat kita berjalan di sini, kita bisa menikmati bagaimana rimbunan dan jenis-jenis mangrove seperti ini misalnya. Kita akan lihat. Nah, seperti ini kita bisa kalau pengen tahu apa ini jenisnya. Oh, Avecania mariana. Jenisnya ada Avesenia mariana. Oke. Nah, jenis Avesenia yang seperti ini sudah cukup gede ini, sehingga ketinggian bisa lebih dari berapa meter ya? Lebih dari 8 meter, mungkin 3 meter lebih di atas tubuh manusia rata-rata Asia. Nah, ini sama jenisnya ya. Ada Avesenia marina yang tumbuh di sini, satu jajar sini. Ini sepertinya satu rumpun ya, Avesenia mariana ini. Oke, ini ada tempat yang menurut saya sangat estetik kalau buat foto prewedding atau tempat ya bagi Anda yang ingin suka foto landscape, ada semacam tikungan di sana. Jadi ini menikung belok ke sana. Nah, seru sekali. Jika kita ambil angle dari sini misalnya dengan komposisi landscape atau apapun, ya cukup estetik untuk dijadikan tempat angle foto atau angle pengambilan gambar ya gitu ya.
Oke, di sini ada tempat cukup favorit untuk para fotografer atau mungkin wedding planner yang ingin mengambil gambar prewedding mereka ya. Jadi sudut ini ya melengkung di sana, kemudian pengantinnya berdiri di sini atau mungkin agak sana. Inilah tempat-tempat favorit untuk pengambilan gambar. Dan di sini juga kalau weekend tempat ini cukup ramai para pengunjung yang ingin menikmati suasana sejuk di tengah kota ya, terutama di kota Surabaya. Jadi di Surabaya ini ada hutan yang cukup lebat, yaitu hutan mangrove di sini. Dan tumbuhan ini cukup banyak sekali, artinya ditemui di sini sehingga tidak ada satupun ruang yang tidak teduh. Jadi kalau kita mau jalan kemana saja, suasananya teduh, suasananya sangat nyaman sehingga Anda kalau ingin berjalan-jalan di sini ya asik gitu ya. Mau ke sana kita ketemu pohon, mau ke sana ketemu pohon. Jadi sama sekali tidak kepanasan. Dan cukup menariknya, ketika kita berjalan di jogging track ini, seandainya kita jalan ke sini, kemudian kita muter ke sana, kita tidak akan ketemu lagi dengan teman yang satu jalan di sini. Ini yang menarik. Jadi seandainya kita jalan ke sini, kemudian kita menikung ke sana, ya. Kemudian kita menikung ke sana, loh kok bisa ya? Kita itu kadang-kadang nggak ketemu dengan orang yang ada di sini tadi, padahal orang yang di sini tadi itu satu jalan atau satu jalur dengan kita tadi. Wah, ini menarik sekali. Jadi bisa menjadikan referensi Anda untuk berwisata di hutan mangrove, terutama di Gunung Anyar. Kita kembali melanjutkan perjalanan. Saat ini ada tulisan aviary. Apa ini aviary? Oke, kita langsung aja menuju aviary. Wow, ternyata ada dom yang besar, yang transparan, ya, yang terbuat dari besi. Kita akan lihat jenis apa saja. Oh, burung. Oh, di dalam sini ada burung, guys. Coba kita baca bareng-bareng. Apa saja nih? Spesies burung di aviary. Ada tekukur, ada perkutut, ada jala hitam, ada terucukan, ada koriopadi, ada gagang ayam, mandar batu, ada lovebird, ada cangak abu, lekok sawah. Dan posisinya memang harus dikunci ya supaya burungnya nggak lepas. Jadi kalau mau lihat ya cukup sampai di sini saja. Wah, ada belekoknya itu di sana. Itu guys, di sana guys, belekoknya. Kelihatan nggak? Keblur ya. Oke, ya itu belekoknya di sana. Warnanya coklat, sehingga memang, suaranya itu. Jadi tercampur dengan apa namanya? Tercampur dengan pohon mangrove. Sementara belekoknya sendiri warnanya coklat. Jadi kalau kita deketin sini memang nggak begitu terlihat ya. Coba saya zoom lagi. Nah, itu di sana tuh. Oh, di sana nggak kelihatan ya. Ya. Sorry, nggak bisa dilihat secara maksimal. Mungkin dari sini ya. Iya. Ini cukup luasannya atau mungkin diameternya yang cukup luas. Kita akan coba dari sisi sana. Dan sepertinya memang cukup terawat sekali. Dari mana bisa makan terdapat tidak banyak kotoran yang ada di lantainya. Artinya memang ini dibersihkan secara rutin. Nah, ini kotoran-kotoran burungnya juga tidak terlalu tercecer. Jadi kotoran burungnya juga mungkin masuk di areal sangkarnya, sehingga para burung ini kotorannya tidak kemana-mana. Dan ngasih makannya pun juga mungkin juga nggak susah ya, cukup dikasihkan tempat khusus untuk mereka makan. Dan ini tinggi banget guys, bisa dilihat nih. Seperti itu domnya ya, sangkar burung yang ada di mangrove Gunung Anyar ini. Ya cukup menarik sih ini sangkar burung ini. Oh iya, ada lovebird-nya tuh di sana. Kalau datang ke sini kita bisa lihat tuh lovebird-nya. Kecil, warnanya kuning. Coba saya dekatkan ya. Bisa nggak ini? Mana ini lovebird-nya? Oh itu dia, terbang dia. Iya, sorry. Nggak terlihat secara maksimal ya guys, jadi sorry nggak bisa menyaksikan. Apa sih di sana ada lovebird yang tadi dia terbang untuk ya berteduh mungkin, karena kehadiran saya di sini dianggap orang asing sehingga dia lebih memilih untuk bersembunyi. Oke, jadi sangkarnya ini cukup diameternya cukup luas, juga tinggi banget. Jadi seandainya burung mau manuver atau mau terbang ke sana kemari, dia bisa dengan leluasa ya bisa mengepakkan sayapnya dengan
diameter yang cukup luas, sehingga dia merasa tidak seperti dikurung mungkin ya. Ya, sehingga kalau mau berkembang biak di sini juga bisa. Dan saya yakin di sini di apa namanya dipelihara dengan berpasang-pasangan. Artinya berpasangan itu ada perempuan dan ada betina, ada pejantannya, sehingga tidak hanya apa namanya di sini atau istilahnya berkembang biak atau menghuni di sini, tapi dia nantinya juga berkembang biak, harapannya begitu. Dan burung plekok, kemudian juga ada lovebird itu di sana. Kalau lovebird ini bisa ya hidup di mana saja, tapi plekok memang apa istilahnya tempat dunianya adalah di mangrove-mangrove seperti ini, sehingga dia mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang tempatnya seperti ini. Menarik sih, ini salah satu wisata yang edukatif ya, yang bisa dikunjungi oleh semua orang ke mangrove Gunung Anyar. Oke, salah satu tempat yang sangat ikonik yang ada di apa namanya Gunung Anyar ini, mangrove Gunung Anyar ini adalah menara pandang ya. Dulu menara pandang ini bisa untuk melihat area 360 yang ada di mangrove Gunung Anyar ini. Namun karena sekarang mangrove-nya semakin lebat, jadi sepertinya tidak bisa melihat secara leluasa ya, karena mangrove-nya sudah menutupi seluruh areal yang ada di kawasan Gunung Anyar ini. Oke, kita langsung aja lihat seperti apa penampakan dari menara Marina. Oke, kita akan coba naik tangga ke menara Marina ini. Tangganya berkelok seperti ini ya, itu bisa naik ke atasnya. Maksimal 10 orang ya untuk bisa menaiki tangga ini. Hati-hati ya, karena tangganya berputar. Jadi ya, inilah menara Marina yang ada di mangrove, kebun raya mangrove Gunung Anyar. Suasananya seperti ini ya, view-nya bisa Anda saksikan atau lihat. View-nya keren banget ya. Ini jadi hamparan landscape mangrove, ada tambak, memang tambaknya Pemkot, ada juga tambaknya milik warga berada di sini. Sehingga bagi Anda yang mungkin penat, yang lelah dengan keseharian, bisa nongkrong aja di sini, lihat ke sana lepas, lihat sana sini gitu. Sudah fresh pikir aja. Ya, paling nggak di sini sekitar 10 5 menit, beberapa detik gitu, hanya sekedar melihat pemandangan lepas. Itu bisa melihat di sana ya, senang banget ini, sehingga Anda bisa menikmati ini dengan fresh, sehingga nanti pulang kegiatan di rumah juga menjadi lebih baik lagi. Yuk, seperti apa? Keren banget ya suasananya. Oke, setelah kita menikmati menara Marina, kita kembali melanjutkan perjalanan menuju pintu keluar. Nah, sepanjang pintu keluar ini ada jalan yang cukup lebar, sekitar 4 meter, 5 meter. Ya, jalan ini cukup nyaman sekali dibuat pejalan kaki, sehingga kalau mau pendingin atau sekedar duduk-duduk di sini, asik sekali loh guys. Duduk di sini sambil menghirup udara yang seger ini. Untuk beberapa saat kita bisa istirahat sebentar setelah kita tadi lihat-lihat pemandangan di sebelah kanan kiri, di atas tower tadi, sehingga kita bisa sedikit ambil nafas, makan minum ya, bisa di tempat-tempat seperti ini ya. Hitung-hitung ini healing murah lah ya, karena masuknya juga murah, sekitar 5.000, dan parkirnya juga murah gitu ya, sekitar 10.000 lah, kita bisa menikmati kebun raya yang selebat ini. Jadi kita lelah, kita bisa istirahat di tempat-tempat seperti ini. Wong Jawa jenengi badukan ya, atau tempat istirahat sementara seperti ini, shelter-shelter seperti ini juga bisa, meskipun di sisi sana, sebelah sisi kanan, tadi juga di sebelah sisi kiri sana, itu banyak sekali gazebo yang disediakan oleh pengelola dari kebun raya Gunung Anyar Surabaya kali ini.
dan belum jadi catatan teman-teman atau guys semuanya ya. Kesini jangan lupa bawa obat nyamuk oles. Nyamuknya luar biasa ya, bukan menyalahkan nyamuknya karena memang ini adalah hutan ya, jadi hutan banyak sekali binatang-binatang, dalam hal ini nyamuk. Jadi ya siap-siap bekal obat nyamuk oles atau lotion nyamuk supaya tangan kita tidak betul-betul ya, akan gigit nyamuk, gede-gede nyamuknya. Tapi ya ini serunya di kebun raya, karena ini adalah kebun raya benar-benar dirawat secara natural, secara apa adanya ya, sesuai dengan habitatnya. Ini diharapkan nanti kebun raya ini bisa menjadi tempat penampungan oksigen lah ya, tempat untuk menyiapkan oksigen yang lebih sehat untuk warga, terutama warga Surabaya. Oke, selain tempat istirahat yang nyaman tadi, di gazebo, juga di tempat tampiran atau padukan tadi, di sini juga bisa pengunjung juga bisa melakukan atau sewa perahu untuk menyisir sampai ke pantai Gunung Anyar. Cuman kalau hari aktif seperti ini, perahunya libur ya. Tapi kalau Anda weekend, seperti hari Minggu, Anda bisa sewa perahu ini sampai ke mana? Ke pantai. Ya. Oke, teman-teman, perahu ini bisa disewa setiap hari, Senin sampai Minggu ya. Kalau weekend ya memang lebih ramai, dan pengelola menyediakan sampai beberapa perahu untuk menampung para wisatawan yang hadir yang datang di mangrove. Tapi jika di luar itu silakan bisa dengan angka minimal 6 ya Pak ya. Angka minimal 6 orang dengan tarif per orangnya 20.000. Persatuannya bisa. Seandainya saya naik perahu ini sendirian bisa, tapi ongkosnya ya 120 ya Pak ya. Ya, 120 tadi. Jadi meskipun bersatu boleh, berdua boleh, bertiga boleh, asalkan tarif totalnya ada 120 tadi, karena per orangnya 2 kali 6 tadi bisa naik ke sini. Artinya pengelola dipersilakan mau naik perahu ini di hari apa saja, bahkan bagi Anda yang penyuka hobi mancing di laut, pengelola juga mempersilakan kalau ingin mancing menggunakan jasa perahu ini dengan jam durasi 8 jam. Harganya juga berbeda tentunya, yaitu 500.000 ya Pak, 500.000 untuk 4 orang ya, 500.000 untuk 4 orang dengan durasi maksimal 8 jam. Bagi Anda yang penghobi pancing, silakan menggunakan jasa ini untuk mancing nanti di laut lepas sana, yang lokasinya nanti akan ditunjukkan oleh Bapak operatornya atau Bapak yang pengendali perahunya ini untuk mancing ke tempat-tempat yang dituju. Sehingga Anda yang hobi mancing di laut lepas tidak rugi lah. Sudah jauh-jauh, 8 jam kita di lautan, nggak dapat apa-apa. Nanti akan diarahkan oleh bapaknya atau operatornya di mana spot-spot mancing yang paling efektif dan dapat ikan dengan cepat gitu ya. Jadi nggak sampai 8 jam sudah dapat ikan gitu ya. Semoga ini bisa jadi informasi yang bermanfaat. Oke, salah satu ikonik yang ada di mangrove Gunung Anyar ini adalah jembatan. Ini jembatan estetik ya, karena desainnya memang desainnya didesain dengan konsep yang berbeda dengan yang lain. Jembatan ini penghubung antara sisi mana ini ya, mangrove Gunung Anyar bersama dengan yang punya warga. Jadi bagi pengunjung yang ingin menikmati mangrove yang sisi sana, jika bisa melewati jalur ini. Kita coba melewati jembatan ini. Oke. Nah, kira-kira begini tampilannya. Nah, seru ini kalau para penyuka landscaper yang ingin memposting ya foto-foto landscape, bisa berkunjung ke sini nih. Tuh. Iya. Kita bisa lihat di sisi sini. Itu ada perahunya di sana, yang bisa disewa setiap hari oleh para penyewa atau para pendatang yang ada di hutan mangrove Gunung Anyar. Oke, kita ikuti lagi jalan-jalan di hutan raya mangrove Gunung Anyar. Jadi ini adalah jembatan estetiknya. Wah, keren banget. Seru buat nongkrong untuk foto-foto estetik
kalau pengen berfoto di sini dengan tampilan wide. Nah, karena gambarnya seperti ini, guys. Nah, gambarnya gini, teman-teman. Loh, jadi Anda mau foto estetik, syukur-syukur kalau pagi ya. Jadi ada nuansa apa namanya? Biang lala warna merah, warna abu-abu itu bisa didapatkan di pagi hari. Jadi Anda bisa pagi-pagi jam 5 di sini untuk melihat estetika yang ada di jembatan ini. Kita lanjut lagi jalan-jalan di kebun raya mangrove Gunung Anyar. Oke, kebun raya mangrove di Gunung Anyar ini cukup menarik bagi Anda yang keluarga yang ingin berkunjung kemudian menikmati suasana. Karena di sini banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh pengelola. Selain gazebo seperti ini ya, toiletnya juga bersih, guys. Tadi belum sempat kita review sebetapa bersihnya toilet yang ada di sini. Artinya siapapun bisa menikmati, bisa menggunakan toilet itu dengan nyaman ya, karena cukup bersih di sini. Airnya juga lancar, jadi tidak perlu berjubel, tidak perlu ilfil masuk toilet kok tiba-tiba kotor. Toiletnya cukup bersih. Tempat beribadah musola juga cukup ideal, sehingga kalau Anda ini dari masyarakat muslim kalau ingin menjalankan ibadah, disediakan musolanya yang cukup nyaman, bisa digunakan untuk berjamaah. Kita akan terus mengekspos berbagai tempat yang ada di sekitar kita, ya, tempat-tempat istimewa tentunya untuk kita kabarkan kepada Anda supaya Anda dapat referensi kemana di akhir pekan misalnya atau di hari-hari libur untuk bisa berlibur bersama keluarga. Terima kasih.